Reklamasi Pantai Utara Jakarta masih terus menjadi polemik. Semua pihak diminta duduk bersama agar silang pendapat tidak terus terjadi. Silang pendapat soal reklamasi Pantai Utara Jakarta terus mencuat, terlebih setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meminta semua pihak untuk duduk bersama membahas hal ini agar silang pendapat tidak terus terjadi. Reklamasi sudahlah, stop. Sudah selesai, sudah banyak yang ngomong. Ya, sudah kita lihat aja lah seperti apa nanti. Iyalah, ketemulah, ngobrol lah, diskusi lah. Untuk menyinkronkan supaya ada kepastian. Bu Susi, Bu Siti Nurbaya, ya, kemudian kita begitu ya, kita bicara sama saya belum ada kepastian, nggak terbang ambing macam-macam dan tidak gaduh gitu, udah ngomong lah, kayak gitu ya. Sementara itu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan mengkaji ulang terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta, termasuk soal analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL di wilayah Pantai Utara Jakarta. Silahkan, karena kami tidak hanya sekedar isi dokumen AMDAL-nya, tetapi juga struktur bagaimana dia disusun, bagaimana dia dinilai, melibatkan masyarakat atau tidak, itu macam perspektif introspeksi buat kita semua apakah sistemnya memadai atau tidak untuk kasus seperti ini. Apalagi banyak masyarakat yang kemudian merasa bahwa dia tidak dilibatkan dan sebagainya. Kita lihat semuanya. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek dihentikan hingga aturan dan perizinan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, terkait polemik proyek reklamasi, Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta Iswan Ahmadi menegaskan bahwa sejak Juni 2015, pembangunan di atas pulau reklamasi telah diminta untuk dihentikan. Tim Liputan, Metro TV. 9 dari 17 pulau reklamasi masih belum memiliki izin mendirikan bangunan dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pulau N milik PT Pelindo II. Gadis Bianca akan melaporkannya langsung seperti apa aktivitas pembangunan di Pulau N. Gadis, mengapa aktivitas pembangunan di sana masih berlangsung padahal belum ada izin? Apa yang Anda dapatkan dari informasi yang bisa Anda himpun di lapangan? Ya Zakia, hingga saat ini memang kami pantau pembangunan fisik dari Pelabuhan Tanjung Priuk yang berada di Pulau N, salah satu dari 17 pulau reklamasi yang ada di pesisir pantai utara kota Jakarta ini masih berjalan. Bahkan dari yang kami pantau di lapangan, ini khususnya untuk di Dermaga 1, pembangunannya hampir rampung 90% ke atas. Dan bahkan jalan utama untuk menuju ke Pulau N ini telah dibangun rapi, ditanam dengan tiang-tiang pancang besar di kedalaman minus 14 meter di bawah dasar laut. Dan selain itu juga kami lihat sudah ada sejumlah bangunan yang dibangun di atas Pulau N ini, dan proyek ini masih terus berjalan hingga saat ini. Dari informasi yang kami kumpulkan pula, ini nantinya akan ada uji coba di Dermaga 1 dan akan dimulai dioperasionalkan pada bulan Juli 2016 mendatang. Meskipun memang polemik mengenai dampak lingkungan hingga saat ini masih terus bergulir di masyarakat, khusus untuk Pulau N sendiri ini sudah memiliki izin analisis dampak lingkungan, namun memang belum ada izin mendirikan bangunan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru akan mengeluarkan IMB ketika nanti raperda dari zonasi tata ruang dan kewilayahan pesisir utara ini sudah diputuskan di DPRD DKI Jakarta. Zakia. Ya, baik, terima kasih Gadis Bianca atas informasinya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kami akan hadirkan informasi mengenai gempa yang mengguncang Jepang sesaat lagi. Basuki Cahayapurnama menampik tudingan BPK yang menyebut ada hal tak lazim dalam transaksi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ahok memastikan tidak ada kerugian negara dalam transaksi ini. Menanggapi tudingan BPK yang menyebut transaksi pembayaran lahan Sumber Waras dilakukan terburu-buru, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui persis persoalan teknis pembayaran. Namun pihaknya menegaskan transaksi tersebut tidak mempengaruhi kerugian negara.
Sebelumnya BPK menyebut kejanggalan transaksi yang dilakukan melalui transfer tunai sebesar 775,69 miliar rupiah dari Pemprov DKI ke pihak ketiga. Selain itu transaksi juga dilakukan di akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2014 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu, teknis saya udah nggak tahu. Dan itu juga nggak salah. Nggak salah juga. Ini nggak ada yang salah juga. Kenapa harus di akhir tahun itu Pak? Saya nggak tahu, mereka kejarnya kan pemerintah kan suka, makanya masih tanya teknis. Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 22, jam 24. Dan kamu mau bayar dengan cara apa, karena buru-buru atau apa, teknis mesti tanya sama mereka ya. Salah di mana? Tapi itu bukan dari yang perintah Pak Ahok. Itu saya kan nggak ada perintah. Sekarang kalau perintah apapun juga urusannya apa? Masa saya sampai mesti urusin teknis bayar-bayar gitu. Ya, sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz memastikan lembaganya bekerja profesional dalam mengaudit pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Meski RS Sumber Waras dan Badan Pertanahan Nasional menyebut lokasi lahan ada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta, Hari tetap bersikukuh lokasinya justru ada di Jalan Tomang, Jakarta. Jadi wilayah yang saya kira sudah jelas. Jadi tidak usah lagi dipertanyakan. Hasil BPK itu seperti itu, sudah profesional. Jadi biarkanlah ini ya kalau kecuali kita mau menikmati drama ini di media-media, silakan, nggak apa-apa. Daripada kita nonton sinetron kan, lebih baik nonton ini. Dan terkait polemik pembelian lahan ini, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta menggelar konferensi pers siang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk menyelidiki hasil temuan BPK dan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami Wilson Purba akan melaporkan informasi selengkapnya dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS Sumber Waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras? Ya Zilvia, tadi baru saja pihak Rumah Sakit Sumber Waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah betul bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siming Hui. Dan menurut pengakuan dari pihak Sumber Waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektar dan ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014 yaitu Rp20.755.000 dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014 karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah dari 2 sertifikat tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki 1 surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektar dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK karena jika kita melihat ini pernyataan dari Gubernur Pemprov, maksud kami dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah 3,6 hektar di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri ini mengatakan ada perselisihan yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektar yang berada di sisi Tomang Utara sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara yaitu senilai 191 miliar rupiah karena memang awalnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini akan menjual Rumah Sakit Sumber Waras ini seluas 3,6 hektar ini kepada pihak PT CKU yang
pada tahun 2013 dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta. Namun pada saat perjanjian dengan PT CKU ini pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan akan menjual tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini seharga Rp15.500.000. Dan ini yang menarik Zilvia dan juga Iqbal karena pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras ini tidak menaikkan harga kepada pemerintah DKI Jakarta karena memang pemerintah DKI Jakarta rencananya akan membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit kanker dan juga jantung yang merupakan akan dikelola pemerintah. Dan ini pihak Rumah Sakit Sumber Waras menilai bahwa pihak Yayasan Sumber Waras ini memiliki visi yang sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak ada kenaikan harga NJOP. Maksud kami tidak ada kenaikan harga terhadap penjualan ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak Rumah Sakit Sumber Waras tadi yang diwakili oleh Abraham Tejanegara yang merupakan dirut dari Rumah Sakit Sumber Waras ini juga sudah memaparkan hal ini kepada pihak BPK dan juga KPK sehingga pihak KPK sudah sepenuhnya mengetahui hal ini dan inilah yang saat ini sedang diselidiki KPK karena ada selisih 191 miliar yang ditemukan BPK ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak KPK sangat berhati-hati untuk menyelesaikan kasus ini karena ingin menyesuaikan fakta yang diterima dari BPK dan juga ingin menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Zilvia dan juga Iqbal. Baik, terima kasih. Wilson Purba melaporkan langsung dari RS Sumber Waras Jakarta. Masalah Rumah Sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini dan juga semakin ke sini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal karena ternyata Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan Sumber Waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan Sumber Waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada 2 rumah sakit, maksud kami 2 surat tanah yang dimiliki oleh Sumber Waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787 sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya 2 surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya, maksud kami dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya, dan inilah harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan Sumber Waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang
ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 191 miliar rupiah. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian. Sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama Rumah Sakit Sumber Waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap sumber waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber Waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya, ini petanya nih, ini seperti ini nih. Jadi ini jalan Kiatapa, ini batasnya nih, ini batas, ini batas. Nah, ini terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Sertifikat sini yang dibelah dengan Pemprov adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sertifikat yang di sebelah sini, ini alamatnya Jalan Kiatapa. Bisa dilihat di surat ukurnya pun Jalan Kiatapa. Ya. Sertifikat Pemprov yang ini kalau kita lihat juga Jalan Kiatapa. Surat ukurnya pun mengatakan Jalan Kiatapa. Nih kenyataannya nih. Pengukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu hamparannya jadi satu. Untuk sertifikat yang AGB 2878 ini batasnya sebelah mana, kan perlu rekonstruksi dulu pengambilan batas. Setelah itu jadi saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar, tetapi tetap kita proses, sudah berjalan. Dan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan yang batas yang HGB 2878 ini sebelah mana? Ya itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36410 meter. Ya itu dikembalikan di posisi itu. BPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak, sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus Sumber Waras ini. Iqbal. Wilson Purba, terima kasih atas laporan Anda.